Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jadi kali ini aku akan menceritakan sebuah film horor yang mengangkat kisah sosok hantu yang cukup melegenda di dunia perfilman Indonesia, yaitu sosok si manis Jembatan Ancol. Film ini rilis pada tanggal 26 Desember 2019 yang disutradarai oleh Anggi Umbara. Film ini juga pernah diproduksi pada tahun 1993 yang dibintangi oleh Diah Permatasari dan Ozy Saputra. Karena kesuksesan filmnya pada masa itu, hingga film ini kemudian diproduksi lagi dengan pemeran yang berbeda, yaitu Indah Permatasari, Arifin Putra, dan Randy Pangalila. Film ini menceritakan sosok perempuan muda bernama Maryam yang menjalin rumah tangga dengan Roy. Lelaki yang ambisius terhadap karirnya, Roy juga kurang memberikan perhatian kepada Maryam. Tidak ada keharmonisan rumah tangga, ditambah lagi Roy yang terlibat masalah keuangan dengan Bang Ozy, pimpinan dari kelompok lintah darat yang selalu menagih hutang pada Roy. Di sisi lain, muncul sosok Yuda, seorang pelukis yang sedang mencari inspirasi berhasil memberikan ketenangan bagi Maryam. Dan hal itu membuatnya semakin dekat. Namun, tak disangka-sangka, kedekatan mereka malah menjadi malapetaka hubungan rumah tangga Maryam dan Roy yang diambang kehancuran. Maryam dibunuh oleh kelompok Bang Ozy karena Roy yang tidak bisa membayar hutangnya dan menjadikannya Maryam sebagai jaminannya. Maryam diperkosa, dibunuh di tengah-tengah Jembatan Ancol. Sejak peristiwa tersebut, arwah Maryam menghantui orang-orang dan dikenal sebagai si manis Jembatan Ancol. Nah, lalu bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton terus video ini, dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe agar channel ini terus berkembang. Cerita ini berawal ketika seorang pemuda bernama Yuda datang ke Jakarta untuk melukis. Dia tinggal di sebuah rumah yang kata penduduk setempat rumah tersebut berhantu dan pernah ada kejadian bunuh diri. Di sisi lain, seorang wanita berbaju merah namanya Maryam duduk di meja makan bersama suaminya yang bernama Roy. Roy adalah sosok suami yang tidak romantis, cuek, dan kurang memberikan perhatian kepada Maryam, sehingga Maryam seringkali kesepian dan bahkan Maryam juga sering dibentak-bentak oleh Roy. Suatu hari, Yuda ingin memulai melukis, tetapi pikirannya sedang buntu, bingung apa yang ingin dilukisnya. Lalu seketika ia melihat Maryam lewat di muka rumahnya dengan pakaian serba merah. Yuda terpesona akan sosok Maryam yang berwajah manis dan ayu. Lantas ia pun mengikuti arah yang dituju Maryam, yaitu kuburan. Di situ ia melihat Maryam sedang menangis meratapi batu nisan yang ternyata itu adalah kuburan ayahnya. Tak sampai di situ, Yuda lanjut mengikuti Maryam hingga sampai ke rumahnya. Ia juga sempat melukis Maryam, namun ia malah ketahuan, dan Maryam malah menuduhnya mengikutinya. Lalu Yuda menjelaskan bahwa ia adalah pelukis, dan pikirannya sedang buntu. Ia butuh inspirasi. Mengetahui hal itu, Maryam meminta Yuda untuk membuatkan lukisan ia bersama orang kesayangannya. Dan Yuda menerima permintaan Maryam dengan imbalan Maryam harus menjadi model lukisannya. Tetapi Maryam tidak langsung menyetujuinya. Ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Ketika di rumah, Maryam meminta izin pada Roy untuk memesan lukisan. Awalnya Roy tidak mengizinkan karena kondisi keuangan mereka yang saat itu memang lagi krisis. Tetapi Maryam langsung mengatakan bahwa lukisan itu gratis. Dan Roy mengatakan kalau memang gratis, mau pesan banyak pun juga boleh. Keesokan harinya, Maryam mendatangi rumah Yuda. Maryam menyerahkan foto ayahnya pada Yuda. Ia meminta Yuda untuk melukis ia dengan ayahnya. Tidak berakhir di hari itu, mereka terus bertemu. Makin hari mereka semakin dekat. Maryam juga terlihat bahagia bersama Yuda. Ia semakin sering tersenyum. Berbeda ketika bersama suaminya, Maryam sering dibentak-bentak, dicueki, dan mendapatkan perkataan ketus dari suaminya. Meski demikian, Maryam tetap setia dengan suaminya. Dia tidak memiliki niat untuk menduakan Roy. Namun, kedekatan mereka diketahui oleh Roy, karena si pembantu mengatakan bahwa Maryam sering pergi ke rumah Yuda. Hal itu menyebabkan Roy marah. Adegan beralih pada Roy yang dipaksa untuk membayar hutangnya kepada rentenir jahat yang bernama Ozy. Tetapi Roy tidak punya uang. Lalu ia akan menjaminkan rumah sebagai jaminannya. Karena jika tidak, maka jari kelingking Roy akan dipotong. Lalu adegan beralih saat Maryam memasang lukisannya di dinding. Setelah itu, ia dikejutkan dengan kepala kucing kesayangannya yang bernama Cleo terpenggal di piring. Dan yang membunuhnya adalah anak buah si Ozy. Tak lama setelah itu, Roy datang. Maryam menceritakan tentang Cleo yang dibunuh pada Roy. Tetapi tanggapan Roy hanya biasa saja. Roy malah mengatakan pada Maryam bahwa ia ingin menjual rumah itu. Tetapi Maryam menolak. Karena itu adalah satu-satunya peninggalan ayahnya. Roy pun geram. Ia langsung menuduh Maryam berselingkuh dengan Yuda. Maryam pun mencoba menjelaskannya.
Ketika Roy menanyakan apakah Maryam punya perasaan pada Yuda, Maryam langsung terdiam tak bisa menjawab. Melihat reaksi Maryam, Roy langsung pergi meninggalkan Maryam menuju apartemennya. Roy menelpon Ozzy untuk menculik Maryam dan Yuda sebagai penebus hutangnya. Pada malam harinya, anak buah Ozzy langsung beraksi. Ketika tidur, Maryam dan Yuda diculik. Mulut mereka dibius hingga membuat keduanya pingsan. Setelah Maryam sadar, ia sempat melihat Yuda yang disekap di ruangan sebelah. Maryam digantikan pakaian warna merah dan diseret ke ruangan khusus untuk difoto. Setelahnya, Maryam diperkosa secara bergantian. Maryam mencoba berontak sambil berteriak meminta tolong Yuda. Maryam tidak menyerah. Ia mencoba menyerang mereka semua hingga akhirnya ia bisa kabur, tapi mereka masih terus mengejar. Ketika Maryam berlari, ia tiba-tiba jatuh dan akan dibunuh. Untung saja Yuda datang melawan mereka dan menyuruh Maryam untuk lari. Tapi Yuda malah kena tusuk di bagian perut. Maryam langsung lari hingga sampai di sebuah jembatan. Di situ ia melihat sebuah mobil yang menuju ke arahnya. Ternyata itu adalah Ozzy. Maryam langsung dibunuh dengan pisau, lalu dibuang ke sungai tepat di bawah jembatan. Yuda yang dengan kondisi lemah sempat melihat kejadian itu. Ia menangis karena tak sempat menolong Maryam. Keesokan harinya, Yuda diobati dan diinterogasi oleh polisi. Yuda pun menceritakan kejadian yang terjadi pada malam itu, yang kemudian semua warga heboh dengan berita kematian wanita manis istri pengusaha muda bernama Maryam di jembatan Ancol. Pada malam harinya, Roy yang masih berduka atas kematian istrinya Maryam, ia dihantui oleh sosok Maryam. Pertama, Roy yang diperlihatkan kepala Maryam yang berada di meja makan, dan kepala itu memanggil-manggil nama Roy. Roy sangat ketakutan, namun ternyata itu hanyalah mimpi. Tidak hanya itu, kemudian Maryam tiba-tiba muncul di hadapannya seperti ingin menerkamnya, dan lagi-lagi itu hanya mimpi. Lalu tiba-tiba muncul lagi Maryam dengan kapak besi di tangannya yang ia tancapkan ke leher Roy, dan ternyata itu juga mimpi. Tidak hanya Roy, Yuda pun juga sama. Ketika Yuda tidur, seluruh tubuhnya terasa seperti terikat. Yuda mencoba untuk melepaskannya, tapi mulutnya langsung mengeluarkan darah. Seketika Yuda terbangun dan menyadari itu hanya mimpi. Setelah itu, ia melihat jejak kaki yang masuk ke rumahnya. Ketika dicek, ternyata ia melihat ada Maryam di dalam rumah yang tiba-tiba melemparkan pisau hampir mengenai kepalanya. Lalu seketika ia dikejutkan dengan Maryam yang tepat di muka wajahnya sambil berteriak. Sontak Yuda langsung berlari keluar rumah hingga sampai di sebuah jembatan. Di situ ia juga melihat Maryam yang sedang mengapung di atas dengan kain merahnya. Lalu tubuh Yuda ditariknya dengan kain merah ke hadapan Maryam. Lalu Maryam menusuk kepala Yuda dengan kukunya yang panjang. Seketika Yuda terbangun dari tidurnya yang ternyata itu hanyalah mimpi. Maryam juga menghantui para warga sekitar, hingga membuat warga heboh dengan sosok si manis yang sering muncul di sekitar jembatan Ancol. Maryam juga membunuh orang-orang yang sudah membunuhnya, dimulai dari anak buah Bang Ozzy yang satu persatu ia bunuh dengan cara dicekik, ditusuk, dan dipenggal kepalanya. Dan akhirnya Ozzy pun juga mati tergantung. Setelah Ozzy dan anak buahnya mati, masalah hutang Roy masih berlanjut. Karena orang yang Ozzy pinjamkan uangnya pada Roy datang dan menagihnya pada Roy. Namun karena Roy masih ketakutan dengan arwah Maryam yang sering gentayangan, akhirnya orang tersebut mencari dukun ahli untuk melenyapkan Maryam. Lalu dukun tersebut pun datang ke jembatan Ancol dan mulai ritualnya dengan mantra-mantra yang diucapkannya. Namun dukun tersebut menyerah karena hantu Maryam tersebut sangat kuat. Tiba-tiba di ujung jembatan muncul sosok Maryam dengan pakaian merahnya. Sontak membuat sang dukun lari. Kini hanya tersisa Roy dan Maryam. Roy langsung ketakutan karena Maryam terus mendekatinya. Lalu muncul Yuda yang menyuruh Maryam untuk berhenti. Yuda juga mengatakan bahwa Maryam masih hidup. Hah? Kenapa begitu? Kalian semua pasti bingung. Ya, di bagian akhir cerita ini diceritakan ternyata si Maryam masih hidup. Ia selamat dan tinggal di sebuah gubuk. Dan ia sudah merencanakan pembalasan dendamnya ini dengan ilmu bela diri yang diajarkan ayahnya dahulu. Ia menyusun strategi untuk membunuh mereka yang sudah mencoba membunuh dan memperkosanya. Yang hingga akhirnya ia mengetahui bahwa yang menyuruh Ozzy untuk membunuh Maryam adalah suaminya, yaitu Roy. Maryam pun mendekat untuk membunuh Roy. Tetapi karena ia terbuai oleh bujuk rayu dan kata-kata manis dari Roy, Maryam pun luluh dan mengurungkan niatnya untuk membunuh Roy. Pisau di tangan Maryam terlepas. Lalu tiba-tiba anak buah Ozzy yang sedang sekarat datang memukul kepala Yuda dengan batu. Maryam pun langsung berlari menyelamatkan Yuda dan menyerang orang tersebut. Saat Maryam memangku Yuda, tiba-tiba Roy menusuknya dari belakang. Lagi-lagi Roy membunuh Maryam untuk yang kedua kalinya.
Roy melakukan itu karena ia takut jika Maryam masih hidup, ia tidak mengizinkan Roy menjual rumah peninggalan ayahnya untuk melunasi hutang Roy. Melihat hal itu, Yuda pun marah. Lalu ia mengambil batu dan memukulnya ke kepala Roy bertubi-tubi hingga tewas. Maryam yang tampak sekarat pun akhirnya tewas. Ketika matahari terbit, Yuda membuang jasad Maryam ke dalam sungai, dan film pun selesai. Di sini, maksud Yuda memasukkan jasad Maryam ke sungai mungkin bisa jadi agar jasad Maryam bisa ditemukan oleh warga dan benar-benar menjadi legenda si manis jembatan Ancol. Nah guys, itu tadi rangkuman alur ceritanya. Bagi kalian yang penasaran dengan filmnya, kalian bisa tonton filmnya di channel aku yang udah aku taruh linknya di description box. Jangan lupa like, comment, and share video ini. See you guys!